Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Hari ini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhannya diambilkan dari kitab Amsal pasal 24 dan saya hanya mengambilkan ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Dan saya memberi judul Renungan Harian kita pada hari ini adalah Iman, Emosi, Otot, dan otak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini, dalam beberapa hari ini, mungkin kita pernah juga mendengar orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kita sendiri yang mengatakan begini, mengapa ya situasi saat ini begitu mencekam? Adanya virus COVID-19 ini, dan kemudian berkembang menjadi virus dengan Delta, seolah semakin dekat dengan diri saya. Orang-orang terdekat, kenalan-kenalan, teman, sahabat, anggota keluarga, tiba-tiba saja bisa terpapar. Bahkan mungkin ada juga yang mengatakan, protokol kesehatan sudah dilakukan, tetap saja kecolongan. Tidak disangka orang yang dekat dengan kita ternyata terkena dengan virus ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebaliknya ada juga orang-orang yang dengan tenang melakukan pertemuan-pertemuan, berkumpul, berjalan tanpa masker. Boro-boro masker double, satu pun tidak ada. Orang-orang yang tanpa sense of crisis. Bahkan ketika orang lain mengingatkan, dengan tenang mereka mengatakan, emang ada ya COVID? COVID mah nggak ada, katanya. Ada juga Bapak Ibu sekalian orang-orang yang mengatakan, gimana ya dengan COVID ini? Kok kayaknya gereja nggak ngapa-ngapain? Gereja diem-diem aja. Ada juga orang yang mengatakan, loh gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Tapi kok ada orang-orang kesulitan, ada orang-orang sakit, gereja sama sekali rasanya tidak peduli. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengalami ketakutan, ada banyak orang yang mengalami kesedihan, kecemasan yang sangat besar. Ada yang mengalami kemarahan bahkan, merasa tidak dipedulikan, merasa seperti domba hilang. Ada yang dengan keras menuntut seolah-olah kesehatan, kedamaian, kesejahteraan dirinya adalah tanggung jawab orang lain, bahkan tanggung jawab gereja. Ada yang merasa sudah berusaha, berupaya, dan sesuatu yang baik, tapi usahanya tidak mendapat respon. Lalu marah dan berhenti berusaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam situasi kita sekarang ini ada beberapa kutub situasi, dan banyak sekali dengan kutub-kutub situasi itu semua mengedepankan bahwa kamilah yang paling benar, kamilah yang perlu diperhatikan. Kami juga dalam krisis, kami juga dalam ketakutan. Belum lagi dengan situasi yang lain. Saat jemaat bergumul dengan kesehatan dan dengan vaksin, maka emosi juga gampang tersulut. Mau vaksin yang ini atau vaksin yang itu. Itu saja bisa menimbulkan perdebatan panjang. Bagus sih kalau sampai tidak menimbulkan saling membenci satu terhadap yang lain. Suatu saat dalam sebuah krisis di sebuah jemaat, ketika sebuah masalah sangat penting sedang dibicarakan, dicarikan jalan keluar, pada satu titik buntu seorang mengajak berdoa. Dalam situasi seperti ini pun Bapak Ibu sekalian, muncul dua kutub. Ada yang mengatakan begini, memandang dengan sinis, tapi ya karena di dalam gereja mereka cuma berbicara dalam hati dan berkata, ngapain sih berdoa? Ini mah perlunya otak buat mikir. Bukan gak percaya sama doa, tapi kan Tuhan sudah ngasih otak dipikir buat berpikir menyelesaikan masalah. Padahal masalah sudah mencapai jalan buntu. Ada lagi pihak yang mengatakan, berdoa sih berdoa, tiap hari juga berdoa.
Tapi kan saat ini perlunya otot, perlu kerja, perlu bergerak. Di rumah, dalam keluarga bisa saja terjadi pertengkaran suami istri yang berbeda pendapat. Apalagi dalam situasi sekarang suami istri bekerja dari rumah. Anak minta gadget, ibu bilang tidak, ayah bilang oke. Anak sekolah online bikin orang tua pusing dan emosi. Bapak Ibu sekalian, jadi begitu banyak situasi kita saat ini yang mengalami krisis. Dan untuk itu saya ingin menyoroti bagian Amsal yang kita baca hari ini. Yaitu Amsal 24 ayat 1-10. Ayat 1 dan 2, Bapak Ibu sekalian, Amsal berbicara tentang adanya emosi negatif. Ayat 3 dan 4 berbicara tentang adanya otot, yaitu harta benda, uang, jabatan, kekuatan. Ayat 5, 6, dan 7 berbicara tentang otak. Bagaimana seseorang bisa membangun, bagaimana seseorang bisa berpikir. Dan semua ayat-ayat tersebut ditutup dengan sebuah kesimpulan bahwa hanya hikmatlah yang seharusnya membungkus dan menguasai emosi, otak, dan otot. Bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, kesengsaraan, kemalangan, ketakutan, masalah yang berat dapat saja terjadi dan menghampiri hidup orang yang beriman pada Tuhan. Dan ketika saat itu datang seperti saat ini, krisis itu datang seperti saat ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjadi tawar hati, atau memilih yang kedua, untuk tetap kuat dan teguh di dalam dan bersama Tuhan. Pilihan kita sebetulnya harus jelas Bapak Ibu sekalian, yaitu kuat dan teguh bersama dan di dalam Tuhan. Karena dalam ayat 10 dikatakan, tawar hati pada masa kesesakan akan menghancurkan kita. Karena itu mari berserulah kepada Tuhan dan tekunlah bertelut untuk kita mampu mengatasi persoalan yang terjadi, krisis kita saat ini. Betul kita harus berpikir, betul kita harus bekerja, betul otak harus dipakai, betul otot juga harus dipakai. Betul kita bahkan harus memiliki emosi, sense of crisis. Tetapi yang terutama dalam Amsal mau dikatakan, hikmat dari Tuhanlah yang harus mengendalikan otot, otak, dan emosi. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan, kemampuan, dan kasih karunia untuk berpikir dan bekerja dalam situasi yang menyesakkan hati sekalipun dalam koridor kasih Allah. Kristus yang diimani, itulah yang didahulukan. Bukan emosi, bukan otot maupun otak. Mari kita menjalani hari ini bersama Kristus. Tuhan memberkati. Amin.